keluarga seperti Mas. Jadi satu langkah masuk di ruang ICU, Bapak kasih sudah dipanggil. Jadi Bapak Mama Saudara, ketika kita refleksikan dalam kehidupan kita saat ini Bapak, tidak ada cara lain selain hidup kita yang sesaat ini ya, dipergunakan sebagaimana apa yang menjadi panggilan Kristus, yaitu yang terbaik kita berikan kepada Tuhan. Kenapa demikian? Karena kita tidak ada kesempatan untuk membuang-buang waktu. Ya, semakin hari kita semakin menjejaki hari-hari yang berubah, situasi dan keadaan juga tidak sama dengan hari-hari sebelumnya. Maka Bapak Mama Saudara dikasih oleh Tuhan dengan tema sedekah yang terbaik kuberikan, ini mengajak saya dan saudara untuk merenungkan sejauh mana kita telah memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam Markus 14 ini kita melihat tentang seorang wanita yang datang kepada Yesus dengan membawa buli-buli kuala yang berisi minyak narwastu. Pada masa itu ini sangat tidak gampang. Setiap orang tidak memiliki minyak ini. Maka saya juga gambarkan bahwa si wanita ini saya perkirakan bahwa kalangan ya orang berada lah, karena tidak sembarang orang pada waktu itu memiliki minyak ini. Minyak ini suatu pertanda penghormatan ya. Ketika seseorang mengurapi seseorang yang melambangkan bahwa ya orang itu bukan orang sembarangan ya. Sehingga minyak narwastu inilah minyak yang sering kali digunakan pada waktu itu untuk mengurapi baik itu raja, nabi, dan orang-orang tertentu. Sehingga Bapak Mama Saudara yang dikasih oleh Tuhan, si wanita memecahkan bulu-bulu itu dan mencurahkan minyak tersebut di atas kepala Yesus. Tindakan ini menimbulkan reaksi dari berbagai orang yang menganggapnya sebagai pemboros. Tetapi Yesus membela wanita itu dan ia mengatakan bahwa apa yang ia lakukan adalah tindakan kasih dan penghormatan kepada Allah. Memang kalau kita lihat bahwa minyak ini adalah simbol penghormatan dan pengabdian dalam tradisi Yahudi dan kekristenan pada waktu itu, minyak narwastu ini dikenal dari kisah Alkitab saat Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal sebagai tanda penghormatan dan kasih. Ini melambangkan pengabdian total dan cinta yang tulus. Dan yang kedua, kemurnian dan kekudusan dari aromanya yang harum dan harganya yang sangat mahal. Sehingga Alkitab catat bahwa 300 dinar lebih ini upah dalam waktu kerja 1 tahun. Saya bayangkan begini Bapak Mama Saudara, 1 dinar saja upah pekerja dalam 1 hari berkisar
pelajari dari bagian firman Tuhan ini adalah kasih yang total kepada Yesus. Kalau kita lihat di ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, wanita ini mempersembahkan sesuatu yang sangat berharga bagi Yesus. Minyak narwastu yang ia curahkan memiliki nilai yang sangat tinggi, bahkan setara dengan upah kerja setahun. Tindakan ini menunjukkan bahwa kasihnya kepada Yesus lebih besar daripada harta. Saya kadang kagum juga melihat peristiwa wanita. Dia tidak memandang nilai nominal yang dianggap orang lain sebenarnya itu bisa dipertahankan, tapi dia tidak peduli dibanding nilai penghormatan si wanita terhadap Yesus. Apa yang menjadi aplikasi dalam kehidupan saya dan saudara saat ini? Seberapa besar kasih kita terhadap Yesus? Apakah kita rela memberikan yang terbaik bagi Tuhan, bukan hanya sisa atau kelebihan dari hidup kita? Terkadang ada juga orang juga yang tidak rela, jangankan hidupnya, memberikan persembahan pun mikir-mikir. Dari 100.000 mampir ke kios beli permen dengan pecahan 50.000, itu pun masih sayang. Mau dikasih dalam sebuah persembahan, dipecahkan lagi 20.000, masih terasa 5.000, itu pun belum tentu dikasih, tapi ada pecahan 2.000 itu baru masuk ke persembahan. Wanita tidak memandang si harta yang itu tidak ada nilai apapun dibanding kasih terhadap Yesus. Totalitas hidup si wanita dipersembahkan untuk Tuhan. Apalagi dia tahu bahwa itu adalah pertemuan terakhir sebelum Paskah terjadi. Paling tidak bagi si wanita, dia sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang dia berikan hidupnya, sehingga dari sejak dia mengurapi Yesus berkata, "Pergilah, iman telah menyelamatkan." Ketulusan si wanita menghadirkan keselamatan yang mengubahkan hidupnya, sekalipun para murid dan orang-orang yang mengenal dia sebelumnya berkata bahwa wanita ini sosok rohani. Tiba-tiba dia datang di rumah Simon, menyekah Yesus dengan minyak narwastu, dan yang lain mencemooh dan mengejek si wanita seolah-olah dia orang-orang yang paling baik. Mungkin di antara kita pernah diolok, di kata-katain, sosok rohani dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat si wanita, bapak mama saudara, kita tidak pusing dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang di sekitar kita. Fokus kita adalah hati yang tetap berlayar. Yang kedua, kritikan versus penerimaan Tuhan. Di ayat yang keempat sampai 6, beberapa orang yang hadir, kemungkinan itu murid-murid Yesus, menganggap tindakan wanita yang sebagai pemborosan. Tadi sudah dikatakan, mereka berpendapat bahwa minyak tersebut sebaiknya dijual dan hasilnya diberikan kepada orang-orang miskin. Tapi Yesus justru membela wanita itu dan menyebut tindakannya sebagai sesuatu yang baik. Bapak mama saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, kita bisa menghadapi kritik dari orang lain. Apakah kita lebih memilih menyenangkan manusia atau menyenangkan hati Tuhan? Kita ingat dalam satu bagian firman Tuhan yang berkata begini, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebenarnya itu menjadi landasan ketika orang-orang lagi tidak baik saja menyikapi kita. Ada orang yang usil dengan kehidupan orang lain saat dia melihat
positif dan sebagainya. Bapak mama pernah digosipin? Saya pernah jadi korban. Dan pasti kita pernah mengalami korban gosip. Karena kenapa? Karena mereka tidak mau melihat kita bertumbuh dalam pengenalan. Wanita tidak peduli apa yang dikatakan oleh para murid. Dia tetap fokus menyekak kepala Yesus dengan minyak narwas. Yang dia dengar hanya perkataan Yesus. Sekalipun para murid berkata, itu pengurusan perempuan saudara, perempuan, ya pokoknya dalam tanda petik negatif. Kalau kita lebih dalam lagi memahami teks, bapak mama saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita memahami bahwa tindakan kasih kepada Tuhan juga adalah bagian dari pelayanan yang kita lakukan kepada sesama kita seperti wanita? Mungkin memang sebelumnya dia sudah pernah dengar tentang Yesus. Orang mungkin kalau hanya mendengar saja berpikir antara ini dan tidak. Tapi si wanita kalau kita cari tahu tentang teks yang lebih lama, dia mengalami Yesus dengan iman yang kuat. Dia percaya bahwa dia adalah Mesias yang menjadi Tuhan. Sehingga dia tidak setengah-setengah, dia tidak ragu-ragu. Dia memecahkan buli-buli kolam itu terbuat dari batu botol kecil, itu dipecahkan dan ditumpahkan semuanya ke bagian tubuh Yesus. Bisa saja kalau sebenarnya dia setengah-setengah untuk melayani Yesus, ya diambil setengah dari botol itu, tapi tidak dengan semuanya. Ya. Tidak ada yang lebih berharga selain ketulusan yang dia bawa dengan kesadaran itu sendiri. Yesus katakan pergi, iman telah menyelamatkan. Yang ketiga, bapak mama saudara yang dikasih oleh Tuhan, warisan yang kekal. Yesus berkata bahwa orang miskin selalu ada dan kita bisa menolong mereka kapan saja. Tetapi Yesus tidak selalu bersama dalam bentuk fisik. Tindakan wanita ini adalah persiapan untuk penguburan Yesus, suatu tindakan kenabian yang mungkin tidak disadari oleh banyak orang pada saat itu. Bahkan para murid itu tidak sadar dengan itu. Ya. Tetapi si wanita sungguh luar biasa pengalaman imannya. Dia tidak menjadi diri orang lain, tapi dia menjadi diri sendiri dengan cara ketertundukan sikap hati yang tetap teguh pegang bahwa itu adalah Mesias yang harus dilayani. Yesus juga menyatakan bahwa tindakan wanita ini akan dikenang sepanjang sejarah. Dimanapun Injil diberitakan, ini menunjukkan bahwa kasih yang tulus pada Yesus akan selalu memiliki dampak yang abadi. Bapak mama saudara yang dikasih oleh Tuhan, kasih kita kepada Yesus haruslah total seperti si wanita, bukan setengah-setengah. Jangan takut terhadap kritik manusia jika kita tahu bahwa kita melakukan sesuatu yang Tuhan mau. Tindakan kasih yang tulus kepada Tuhan tidak akan sia-sia, bahkan akan dikenal sepanjang sejarah. Dengan demikian, kita belajar dari peristiwa ini bahwa kehidupan spiritualitas kita dibangun atas ketulusan yang mau tetap untuk melayani. Dengan profesi apa kita bisa melayani? Saya senang melihat komisi pembangunan setiap minggunya ada perubahan. Melayani memang tidak harus
profesi pemberita firman, profesi kita sebagai seorang pendidik itu adalah kesempatan bagaimana pengenalan akan anak terhadap Tuhan semakin ditingkatkan. Kita sebagai guru, sebagai fasilitator, kita sebagai pekerja, itu jembatan kasih Allah memakai kita bagaimana sehingga kita dapat menjadi saluran berkat lewat kerendahan hati kita di tengah-tengah orang yang kita layani. Saya dulu tidak pernah berpikir jadi hamba Tuhan, tapi ketika keluarga saya mengalami Tuhan, dan sejak itu kita berasa bahwa tidak ada yang lebih penting selain melayani. Maka saya sangat teringat dengan satu kata berkata, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus menjadi hidup ini harus menjadi. Tingkatkan persekutuan kita dengan Allah. Kita jangan memandang kuantitas, tapi pandanglah kualitas iman kita di hadapan Allah. Bapak Ibu tidak bisa